Lando Norris harus mengubur mimpinya sementara waktu untuk jadi juara dunia musim ini setelah dikalahkan Max Verstappen yang memastikan titel keempatnya di GP Las Vegas. Memang, jika kita lihat jarak poin antara Norris dan Verstappen, cukup adil kalau dibilang peluang bagi pembalap Inggris itu untuk juara memang cukup tipis dan mimpinya masih terbilang cukup jauh dari kenyataan. Tapi seperti yang berulang kali kami bilang, kalah dari Verstappen bukanlah akhir dari segalanya dan bukan berarti dia adalah pembalap gagal. Dari 6 musim ia berlaga di F1, baru 2024 Norris mendapatkan kesempatan untuk bersaing reguler di papan atas setelah bertahun-tahun cuma jadi fighter di papan tengah. Sekalinya menjadi kandidat dalam perebutan gelar, Norris langsung berhadapan dengan seseorang sekaliber Max Verstappen yang kita tahu levelnya sudah sangat jauh di atas pembalap rata-rata dan sudah koleksi 3 gelar sebelumnya. Dengan kondisi seperti itu, cukup lumrah jika Norris sedikit kaget dengan intensnya persaingan gelar, terutama dari segi mentalitas. Secara talenta, Norris kami percaya sudah memiliki skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang juara dengan konsistensinya di papan atas sepanjang 2024. Max Verstappen saja, yang selain rival juga merupakan teman dekat sekaligus sparring sim racing Norris, mengakui kalau pembalap McLaren tersebut memiliki talenta yang paling mendekati dirinya. Cara approach Norris ketika balapan memang meniru Verstappen dengan perhatian ke detail-detail kecil, baik itu dari segi setup ataupun gaya balap untuk memaksimalkan performanya. Oleh karena itu kami berulang kali bilang, jika ada pembalap yang memiliki gaya balap yang paling mendekati Verstappen, maka itu adalah Lando Norris. Karena sangat terlihat kalau mereka berdua memiliki banyak kesamaan ketika membalap. Verstappen setelah meraih gelar keempat kemarin juga berkata, jika ia sangat percaya bahwa Norris hanya perlu bersabar dan gelar juara dunia itu akan datang kepadanya suatu saat nanti, karena ia tahu betul seberapa bagus rivalnya tersebut. Tapi meski punya beberapa kesamaan pendekatan, tentu ada pula perbedaan terbesar dari Norris dan Verstappen, yaitu dari segi mentalitas, di mana satunya sudah matang dengan koleksi 4 gelar, sementara satunya lagi baru dapat kesempatan bersaing di papan atas. Dan sayangnya, faktor mental itu sangat berpengaruh dalam diri Lando Norris seperti yang bisa kita lihat musim ini. Ia begitu mudah goyah di situasi-situasi tertekan ataupun ketika kondisi sudah kalah. Itu karena percuma sejago-jagonya pembalap jika mentalnya lemah, maka dia tidak akan bisa menghandle tekanan untuk jadi juara dunia. Norris seperti termakan oleh ucapannya sendiri ketika pada 2020 ia mengatakan, Lewis Hamilton seharusnya bisa memenangkan setiap balapan karena memiliki mobil tercepat. Tapi saat mengalami sendiri, Norris akhirnya sadar kalau jadi juara dunia tidak semudah itu. Dan mobil kencang bukanlah jaminan karena dia sendiri dengan status mobil tercepat cuma bisa menang 3 kali saja musim ini. Mengingat usianya masih 25 tahun dan karirnya masih panjang. Apa saja yang bisa diperbaiki oleh Lando jika ia mendapat kesempatan rebutan gelar lagi di masa depan? Salah satu aspek yang menurut kami sangat kurang dari Norris adalah dia kurang agresif ketika dihadapkan dalam duel 1 lawan 1. Itulah yang menyebabkannya begitu mudah kena bully dari Verstappen, yang merupakan salah satu pembalap dengan agresivitas paling tinggi di grid dan begitu tega ketika lancarkan manuver. Sementara Norris memiliki cara berduel yang berbeda, yaitu dia memilih lebih konservatif dan berhati-hati dalam melakukan manuver, sampai-sampai dibilang sebagai anak baik-baik karena kurang agresif terhadap lawannya. Banyak yang membandingkan gaya berduel Norris dengan Charles Leclerc yang berani meladeni gaya tanpa kompromi dan saling berbalas manuver dengan Verstappen. Norris awalnya mengadopsi cara agresif seperti Leclerc ketika dia pertama kali 1 lawan 1 dengan Verstappen di Austria. Namun dia terlalu buru-buru dan manuvernya kurang bersih yang berujung pada insiden di tikungan ketiga. Setelah itu Norris lebih hati-hati, bahkan cenderung lama dalam mengambil keputusan ketika berhadapan lagi dengan Verstappen. Sampai puncaknya adalah di Meksiko, ketika Norris mulai berani bermain lebih progresif dan inisiatif terlebih dulu untuk lancarkan manuver yang lebih keras di tikungan keempat, setelah memahami permainan Verstappen di Austin sebelumnya. Satu hal yang perlu diketahui adalah duel melawan Verstappen bukan cuma soal adu keberanian atau adu agresivitas, tapi juga adu psikologis mengingat keduanya harus memiliki perhitungan soal poin di klasemen. Verstappen di atas kertas jelas memiliki keuntungan dari sisi mindset, karena keunggulan poin yang besar membuatnya lebih nothing tulus untuk bermain lebih keras. Sebaliknya bagi Norris, dia harus lebih berhati-hati supaya tidak terjadi kontak dan membuatnya kehilangan poin lebih jauh lagi. Itulah kenapa kesannya Norris seperti kurang berani dalam meluncurkan manuver karena tekanan lebih condong ke arah dirinya.
Saran kami tetap sama seperti video sebelumnya, yaitu jika memiliki mobil lebih cepat, maka dia harus contoh pendekatan Hamilton yang begitu telaten dalam mencari momentum untuk bisa memenangkan duel dengan Verstappen. Memang sulit dan butuh beberapa percobaan, tapi Norris jika dilihat dari GP Meksiko, dia sudah cukup paham dengan cara bermain Verstappen. Norris bukan tipe seperti Leclerc yang saking agresifnya seringkali tidak berpikir panjang terhadap resiko. Jadi pendekatan sabar dan telaten seperti Hamilton lebih cocok terhadap dirinya. Dia hanya butuh pemahaman yang lebih dalam mengenai regulasi dan cara penempatan mobil supaya lebih klinis dalam mengeksekusi sebuah duel. Aspek lain yang harus diperbaiki dari mentalitas Norris adalah dia kurang begitu keras terhadap timnya dan terlalu sering mengkritisi diri sendiri. Ini adalah masalah fundamental dari Norris dan sudah ia alami sejak pertama kali debut di F1 pada 2019 silam. Self-critical itu tidak apa-apa dan tentu banyak hal positif karena kita bisa mengetahui kelemahan diri sendiri untuk improve ke depannya. Namun, di kasus Norris, itu ia lakukan berulang kali dan terkesan terlalu berlebihan yang malah menyebabkannya merasa insecure dengan talentanya sendiri. Salah satu tandanya adalah selalu mengatakan kalau apa yang ia lakukan tidak cukup bagus atau merasa gagal atas keputusannya sendiri, serta banyak berandai-andai. Norris seakan-akan tak memiliki kepercayaan diri soal talenta yang ia punya dan menyebabkannya tak punya aura kepemimpinan di dalam tim. Itulah mengapa banyak orang yang melihat Oscar Piastri nampak jauh lebih oke secara mentalitas karena ia punya kepercayaan diri yang lebih baik. Norris harus berani untuk berdiri lebih tegak terhadap pendiriannya sebagai seorang pembalap dengan salah satu skill papan atas di F1. Salah satu caranya adalah memegang kendali di dalam internal tim dan alih-alih mengkritisi diri sendiri, lebih baik mengalihkan energi itu untuk improvisasi sebagai tim, seperti yang Verstappen lakukan di Red Bull. Sayangnya kultur di McLaren tidak bisa sekeras Red Bull yang bisa begitu frontal dalam mengkritik satu sama lain. Tapi Norris tidak perlu menjadi seperti Verstappen. Dia hanya butuh dukungan untuk meraih kepercayaan diri yang lebih tinggi terhadap skill yang ia punya. Oleh karena itu, peran McLaren di sini sangat penting dalam memberikan support 100% terhadap pembalapnya yang memiliki peluang juara, di mana itu tak mereka lakukan musim ini. Fair jika dibilang usaha Norris belum cukup untuk diberikan dukungan 100% dari tim, tapi tanggung jawab terbesar tetap ada di tangan McLaren sebagai tim yang performanya bergantung di tangan pembalap. Terlalu bimbangnya McLaren dalam terapkan tim order secara psikologis memberikan Norris sinyal kalau tim tidak percaya dengan talenta pembalapnya sendiri, dan itulah masalah fundamental yang sebabkan Norris begitu inferior di sirkuit. Jadi selain Norris yang harus berbenah secara mentalitas, McLaren sebagai tim juga punya banyak PR jika mereka ingin bersaing lagi dalam persaingan gelar kedepannya. Selain aspek mental, ada beberapa faktor teknis dari McLaren yang lumayan mengganggu Norris. Salah satunya adalah stigma start buruk, yang bukan sepenuhnya salah Lando. Launch start, setiap tim memiliki mapping yang berbeda-beda dalam settingan mesinnya. Di kasus Norris, ketika dia melepas kopling dan tancap gas, reaksinya sudah lumayan cepat, serta seringkali unggul dari pembalap lain. Tapi ketika mulai masuk gigi 2 dan ketiga, Norris mulai tunjukkan ketidakstabilan dalam delivery power yang acap kali membuatnya alami wheel spin, meskipun input gasnya tidak begitu signifikan. Yang artinya permasalahan start Norris tersebut lebih disebabkan oleh settingan mapping dari McLaren sendiri yang mengejar akselerasi saat exit tikungan dan berdampak ke kurang optimalnya start untuk kedua pembalapnya. Dari situlah reputasi start buruk kemudian seakan-akan menghantui Norris, di mana dari 7 pole position, praktis dia cuma lolos memimpin di lap pertama, cuma sekali di GP Singapura. Dan 6 sisanya, setidaknya 5 diantaranya sebabkan Norris kehilangan kemenangan yang seharusnya bisa ia raih jika start lebih bagus. Jangan lupa juga aspek strategi di mana McLaren masih sering kacau secara operasional dan nampak belum matang dari segi komunikasi dalam pengambilan keputusan. Mulai dari tim order yang gak jelas, pilihan pit stop yang terlalu dibebankan ke pembalap, sampai ke timing yang kadang masih salah. Dengan sisa 2 balapan, McLaren harus memanfaatkan kekalahan Norris sebagai pelepas beban untuk mengalihkan semua energi demi memastikan gelar konstruktor. Apalagi gelar konstruktor adalah prioritas utama McLaren, yang tentu bakal memalukan jika mereka sudah lakukan tim order, tapi malah nihil gelar di akhir musim. 2024 adalah musim yang penuh pelajaran berharga bagi Norris dan McLaren karena bukan sekedar comeback ke papan atas, tapi mereka memiliki banyak bekal yang bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang. Tentu banyak faktor yang bakal menentukan selain apa yang kami sebutkan baru saja. Tapi sudah jelas bagi Norris, jika ia harus berbenah kalau ingin memenangkan duel gelar juara di kesempatan selanjutnya.
Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.